Salam sahabat Golden Gate Channel yang kasih Tuhan, puji nama Tuhan, saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sahabat terkasih, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Sahabat terkasih, saat ini kita akan membahas mengenai penolakan sebagian orang Indonesia ya terhadap timnas Israel yang akan berlaga dalam Piala Dunia yang akan diselenggarakan di Indonesia mulai tanggal 20 Mei hingga tanggal 11 Juni 2023. Ya, saudara sekalian, mari kita akan lihat videonya ya. Ada dua tokoh kepala daerah yang menolak secara terang-terangan terhadap yaitu timnas Israel U20 dalam laga Piala Dunia yang akan diselenggarakan di Indonesia. Mari kita akan lihat videonya berikut ini. Gubernur Bali Iwayan Koster menegaskan alasan menolak timnas Israel bermain dalam perhelatan Piala Dunia U20 di Bali karena penjajahan Israel terhadap Palestina yang sampai saat ini belum tuntas. Sebelumnya, 14 Maret lalu, Gubernur Bali Iwayan Koster juga telah mengirimkan surat kepada Menteri Pemuda dan Olahraga soal penolakan kehadiran timnas Israel di Stadion Iwayan Dipta Gianyar, Bali. Dalam suratnya, ia menyebut kebijakan politik Israel terhadap Palestina yang tak sesuai dengan kebijakan politik pemerintah Indonesia. Piala Dunia U20 akan berlangsung di Indonesia mulai 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Dari 24 timnas yang akan tampil pada turnamen ini, salah satunya Israel. Pengundian grup peserta Piala Dunia U20 akan digelar pada 31 Maret di Pulau Dewata, Bali. Israel itu melakukan gangguan penjajahan terhadap Palestina. Terima kasih, Pak. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga mendorong agar Israel tidak main di Indonesia dalam Piala Dunia U20. Ganjar menyebut sebagai kader PDI Perjuangan, sikap itu jadi perwujudan komitmen bersama dalam upaya kemerdekaan Palestina sesuai amanat Presiden RI pertama Soekarno. Sebagai gubernur, Ganjar juga bilang terus mengamati aksi-aksi kekerasan yang cenderung meningkat di Palestina dan kemunculan kelompok politik dalam pemerintahan Israel yang menolak mengakui keberadaan bangsa negara Palestina merdeka. Ya, saudara sekalian, demikian pernyataan Iwayan Koster, saudara sekalian ya, yang adalah gubernur Bali, dan juga pernyataan Ganjar Pranowo yang adalah gubernur Jawa Tengah ya, di mana dua tokoh ini menolak kedatangan timnas U20 dari Israel ya, yang akan melakukan laga Piala Dunia yang akan diselenggarakan di Indonesia dengan alasan politik sesungguhnya ya, karena mereka memegang teguh amanat Presiden Soekarno ya, di mana Presiden Soekarno menolak Israel ya sebelum yaitu Palestina betul-betul merdeka. Nah ya, selanjutnya kita akan melihat tanggapan yang akan disampaikan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena berikut ini. Mari kita akan lihat videonya berikut ini. Selamat sore Pak Bambang. Ya, ini shalom Pak. Nah, ini kita mau diskusi sedikit Pak lah ya. Kita lagi ada isu-isu yang lumayan populer nih akhir-akhir ini Pak. Nah, terutama mengenai penolakan sebagian orang Indonesia terhadap kedatangan tim daripada Israel Pak untuk U20. Kira-kira menurut Pak Bambang, pendapat Bapak gimana Pak? Ya, kalau saya ya mengamati sikap Indonesia terhadap Israel itu sudah lama. Orang Indonesia itu tidak banyak mengetahui secara detail tentang Israel itu sendiri. Jadi yang sesungguhnya sikap kita itu lebih Palestina ketimbang Palestina sendiri. Kenapa? Karena Dubes Palestina sendiri sudah memberikan statement bahwa kehadiran timnas Israel itu tidak merugikan apapun dari Palestina. Ya. Dan yang kedua, ini pada bulan Maret tahun 2022 itu ketika diselenggarakan yang namanya Interparliamentary Union yang ke-144 di Nusa Dua, Bali, itu Knesset Israel juga hadir. Jadi apa alasannya kita menolak Israel dalam perhelatan sepak bola dunia ini? Kemudian yang ketiga juga, tidak ada hak mestinya bagi Indonesia sebagai tuan rumah untuk mencampuri
penyelenggara dari perhelatan besar olahraga ini untuk menolak atau menerima kehadiran satu negara. Ya, Pak. Jadi kita mesti memisahkan antara persoalan politik ya dan persoalan olahraga. Ini saya kira terlalu berlebihan. Seperti saya katakan tadi, Palestina aja tidak merasa dirugikan. Jadi ini lebih Palestina ketimbang Palestina. Iya, betul, Pak. Saya kira itu. Jadi mesti bahan permenungan kita bersama. Iya. Nah, ini ada sebagian orang juga nih, Pak, yang saat ini menghubung-hubungkan dengan sikap daripada Bung Karno selama Israel tidak akan mengakui Israel selama Palestina itu belum merdeka. Kalau menurut pendapat Bapak gimana, Pak? Ya, saya kira prinsip dari ajaran Bung Karno itu benar, tapi kan konteksnya sudah berubah. Geopolitik sekarang ini tidak sama dengan di zaman Bung Karno. Mungkin lebih baik kalau kita sepakati dulu bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, termasuk bangsa Palestina. Tetapi dalam kasus Israel Palestina itu memang cukup rumit ya. Jadi pertama, sekarang kita melihat dulu sejarahnya. Kenapa Bung Karno dan banyak negara-negara berkembang itu mendukung perjuangan Palestina? Dan ini saya kira melihat geopolitik dari tahun-tahun itu, tahun 1940-an bahkan sebelumnya. Karena begini posisinya ya, ketika itu kan Perang Dunia Pertama. Nah, Perang Dunia Pertama itu Inggris berhadapan dengan Jerman. Jadi Inggris dan sekutunya, Inggris, Amerika dan sekutunya berhadapan dengan Jerman. Jerman itu dibantu sekutunya termasuk adalah Turki. Nah, akhirnya Perang Dunia Pertama itu kan dimenangkan oleh Inggris dan sekutunya. Otomatis Turki sebagai pihak yang kalah, Jerman sebagai pihak yang kalah, dia harus menyerahkan wilayahnya. Wilayah yang dimaksud di sini antara lain adalah Palestina, dan Palestina itu termasuk wilayah jajahan Turki saat itu. Nah, pada saat perjuangan Perang Dunia Pertama itu sebetulnya baik orang-orang Arab yang tinggal di wilayah Holy Land atau Tanah Suci atau Palestina itu mendukung perjuangan Inggris. Begitu juga orang-orang Yahudi. Sejak awal abad 19 munculnya gerakan Sionisme Theodor Herzl yang sangat menginspirasi perjuangan orang-orang Yahudi untuk kembali ke Tanah Suci yang disebut Aliyah. Dan itu juga sama-sama mendukung Inggris. Karena baik orang Israel melalui gerakan Sionisme maupun orang Arab yang tinggal di Palestina itu sama-sama mendukung Inggris, maka ketika Inggris menang ya otomatis dia mendapatkan kompensasi ketika kemenangan itu. Maka tahun 1917 Inggris mengeluarkan yang namanya Deklarasi Balfour. Dalam deklarasi itu disepakati bahwa ada disetujui negara Yahudi di Holy Land atau di Tanah Suci. Nah, kemudian banyak dari negara-negara Arab waktu itu menolak tentang eksistensi negara Yahudi di Holy Land. Kemudian pada tahun 1937 itu Komisi Lordville menyetujui tentang adanya dua negara dalam satu wilayah, dalam koeksistensi damai, yaitu di wilayah Tanah Suci. Lalu dibagilah Holy Land itu menjadi mana yang wilayah Palestina 50%, mana yang wilayah Yahudi 50%. Yahudinya setuju, tapi orang-orang Arab itu memprovokasi Palestina. Mereka tidak setuju dengan hadirnya negara Yahudi di Holy Land. Kemudian pada tahun 1947 yaitu PBB mengeluarkan resolusi 188 yang mengulang lagi solusi dua negara dalam koeksistensi damai di wilayah Tanah Suci. Nah, sekali lagi negara-negara Arab juga menolak. Tetapi kemudian Israel mencuri start. Dia memproklamirkan kemerdekaannya sendiri setahun setelah itu, 1948. Akhirnya terjadi perang kemerdekaan itu, dan ketidakpuasan berlanjut terus sampai munculnya perang tahun 67, kemudian perang Yom Kippur tahun
73 dan konstelasinya terus berubah. Akibat kekalahan perang tadi, maka wilayah yang dulu 50% Palestina, 50% Israel, itu kemudian dikuasai Israel karena Israel pemenang perang. Ya. Nah, tetapi perkembangan selanjutnya itu kan menarik ya, misalnya wilayah Sinai akhirnya dikembalikan ke Mesir, setelah itu damai. Nah, sekarang itulah perkembangannya. Jadi konstelasi politik pada waktu itu memang berbeda dengan sekarang. Jadi geopolitiknya sudah berubah. Ya. Indonesia saat itu mendukung Palestina ya jelas karena Indonesia ya melihat bahwa Inggris dan sekutunya itu adalah imperialis. Tapi persoalannya kan gini, persoalannya yang namanya negara Palestina itu tidak pernah eksis sebelum itu. Jadi Palestina itu adalah wilayah Turki, ya kesultanan Turki sebagai wilayah jajahan juga. Dan ketika Turki kalah perang itu kemudian diserahkan kepada Inggris. Saya kira itu persoalannya. Oke, baik Pak. Nah ini cukup menarik nih Pak, kalau kita bicara tanah suci yang diperebutkan oleh kedua belah pihak Pak. Boleh nggak Pak ditarik sedikit penjelasan mengenai secara historis? Israel itu satu entitas kebangsaan yang pernah kehilangan tanah air selama 2000 tahun. Tetapi mereka tidak pernah kehilangan identitas mereka sebagai orang Israel. Nah, ini yang seringkali saya sampaikan. Jangan-jangan nanti kita kebalikannya. Kita ini tidak pernah kehilangan tanah air, tidak pernah kehilangan tumpah darah, tapi kita mungkin bisa nyaris kehilangan identitas kita sebagai bangsa. Sesungguhnya dua bangsa ini perlu saling belajar. Eksistensi Israel itu sudah dikenal di dalam prasasti Fir'aun merenpetah atau menerneptah tahun 1205 sebelum Masehi. Itu artinya sumber-sumber sejarah di luar tanah suci bahwa Israel itu memang eksis. Kemudian muncullah peristiwa eksodus Nabi Musa dengan Harun, dan itu dicatat dalam kitab-kitab suci, baik itu Tanakh, Torah, Nevim, Ketuvim, yang oleh orang Kristen diterima sepenuhnya sebagai perjanjian lama, maupun kitab suci Al-Quran. Ya, satu lagi nih Pak. Nah kalau kita tarik sedikit secara historis, bagaimana keterkaitan antara Israel dengan tanah suci dan Palestina dengan tanah suci, bagaimana menurut Bapak? Iya, ini saya kira bicara tentang urun sejarah yang sangat panjang. Yang pertama, secara historis memang Israel itu eksis, artinya pernah sebagai kerajaan yang berjaya di tanah suci selama monarki Israel Raya, kira-kira tahun 1000 sebelum Masehi, dari zaman Raja Saul, Raja Daud, dan Raja Salomo. Kemudian dua kerajaan ini kan terpecah menjadi dua pasca kematian Raja Salomo, yaitu kerajaan utara yang didirikan oleh Yerobeam. Sebetulnya itu memisahkan diri dari kerajaan induknya, yaitu kerajaan Israel Raya yang pusatnya di Yerusalem. Lalu kerajaan Israel ini yang berpusat di Tirsa, kemudian nanti di Samaria, itu didukung oleh 10 suku. Sementara yang di sebelah selatan yang induknya itu hanya didukung oleh 2 suku, yaitu Yehuda dan Benyamin. Rajanya putranya Salomo, yaitu Rehabeam. Kerajaan di utara ini bertahan sampai tahun 722 sebelum mereka ditawan ke Asyur, bangsa Asyur. Sementara kerajaan yang di selatan, yang pusatnya di Yerusalem, itu bertahan sampai tahun 586 sebelum Masehi, lalu dibuang ke Babel. Melalui dekret dari Kores Agung, tahun 539 mereka kembali ke Tanah Suci karena berdasarkan catatan kitab suci, Alkitab dalam hal ini, maupun prasasti-prasasti yang sejaman. Misalnya selinder Kores Agung yang memuat tentang putusan atau katakanlah deklarasi HAM yang pertama ini dari Kores Agung itu, sampai kemudian bangsa-bangsa yang dulu ditawan Babel itu kembali ke negara masing-masing, bahkan diberikan hak untuk mendirikan rumah ibadah bagi agama masing-masing termasuk Israel. Maka didirikanlah Bait Suci atau Beit Hamikdash di Yerusalem. Masuklah kemudian zaman Persia, ya ada Ratu Esther, Mordekai menghadapi kejahatan Haman misalnya. Kemudian setelah itu
berada di dalam dua kekuasaan Yunani. Yang pertama, pasca Alexander Agung menaklukkan Timur Tengah dan pusatnya di Alexandria, Mesir sekarang ini, itu ada penguasa Seleukid yang ada di Syria maupun penguasa Ptolemeus yang berkuasa di Alexandria. Nah, dulunya hubungan antara Israel dan bangsa lain termasuk Yunani baik-baik saja, sampai kemudian muncul zamannya Antiochus IV Epiphanes, di mana bait suci bangsa Yahudi itu dilecehkan dengan memasang patung Zeus dan diberikan persembahan babi, persembahan yang menurut hukum Yahudi yang disebut Hukim Imamat pasal 11 itu bukan binatang yang kosher. Nah, itulah akhirnya, maka sejak saat itu mulai terjadi orang alergi terhadap babi, padahal yang dilarang bukan hanya babi, onta juga dilarang, cumi-cumi juga dilarang, semua ikan yang tidak bersisik juga dilarang, termasuk ya ikan patin yang enak itu semua dilarang. Itu tapi sejarahnya seperti itu, sampai kemudian kerajaan ini menang, ya artinya raja yang berkuasa pada dinasti Hasmonaim itu pertama kali Yudas Makabe. Ini di zaman intertestamental ini kan. Kemudian Makabe berkuasa, kemudian pada masa itu muncul sekte-sekte Yahudi, antara lain yang disebut Eseni, Saduki, Parisi, sampai kemudian kerajaan ini kembali ditundukkan oleh Roma. Kemudian Herodes Agung sebagai orang Edom, ibunya orang Nabatean, keturunan Ismail putra Abraham, itu kemudian masuk agama Yahudi dan dijadikan raja Yahudi. Israel berada dalam penindasan Roma. Lalu muncullah di zaman Yesus. Setelah zaman Yesus kemudian muncul perang Yahudi pertama antara tahun 66 Masehi sampai tahun 70. Akhirnya Bet Hamikdash dihancurkan oleh Jenderal Titus. Perang Yahudi pertama berlalu, kemudian orang-orang Selot, ya, kelompok garis keras Parisi ini memulai pemberontakan lagi pada tahun 132 sampai tahun 135. Mereka sempat punya kerajaan dan menang perang bersama melawan Romawi itu. Nah, hanya antara sekitar 4 tahun saja, 132 sampai 135, kemudian Kaisar Hadrianus meluluh lantakkan Yerusalem kembali. Maka Bar Kokhba yang diproklamirkan sebagai Mesias Yahudi oleh Rabi Akiba itu terbunuh, termasuk Rabi Akiba, dan akhirnya bangsa Yahudi terserak-serak di seluruh dunia, tidak boleh tinggal di tanah Israel. Lalu, ini kebijakan yang penting, nama Eret Yisrael, tanah Israel, atau Medinat Yisrael, negara Israel, harus diganti. Selama ada kata Israel itu akan membangkitkan pemberontakan. Nama Israel kemudian digantikan dengan Syria Palestina. Mengapa? Karena tahu psikologinya orang Israel. Filistin, Palestina lama, bukan Palestina yang sekarang ini, itu musuh bebuyutannya Israel kan. Makanya dengan dinamakan nama musuhnya itu kan menimbulkan sakit hati yang luar biasa. Provinsi Yudea digabungkan dengan provinsi Syria, namanya Syria Palestina. Sementara nama Yerusalem itu diganti dengan Alia Capitolina, dan kota Yerusalem itu dipersembahkan kepada dewa Jupiter. Nah, saat itu kemudian Israel diganti dengan nama Palestina, dan tulisan-tulisan seperti Soteunus, kemudian Plinius de Younger, dan banyak sejarawan Romawi dan Yunani tidak lagi akrab dengan kata Israel, tapi kata Palestina, yang kemudian menjadi entitas nama wilayah yang kemudian pada zaman Islam dihuni suku-suku Arab atau orang-orang Arab sampai zaman sekarang. Nah, kemudian tidak ada satu bangsa di muka bumi ini yang kehilangan tanah air selama 2000 tahun tapi tidak pernah terputus. Harapan itu selalu ada. Bayangkan selama 2000 tahun ya, orang Israel itu setiap kali, ini beragama Yahudi, setiap kali perayaan Paskah, mereka selalu mengatakan tahun ini kita di sini. Mungkin masih di Irak, di London, di Rusia, tapi dia punya keyakinan bahwa lisana haba'ah Yerusalem,
tahun depan kita di Yerusalem. Itu bergema selama 2000 tahun. Makanya dalam lagu kebangsaan Israel yang namanya Hatikvah itu kan digemakan. Dia rindu Sion selama 2000 tahun, dia selalu memandang ke timur. Dia ingin punya tanah air di negeri sendiri, di Sion dan di Yerusalem, seperti itu. Sementara nama Palestina itu tidak pernah eksis sebagai sebuah negeri, sebuah negara, tidak pernah. Nama Palestina itu diberikan oleh Kaisar Hadrianus. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah Palestina yang sekarang ini sama dengan Filistin dalam kitab suci? Tentu tidak sama, karena nama Palestina itu sejak tahun 135 itu hanya menunjuk wilayah, teritori, wilayah Syria dan wilayah Yudea yang dipersatukan, akhirnya disebut Syria Palestina. Ketika kemudian orang-orang Arab setelah zaman Islam itu menghuni tempat yang sama itu, maka mereka menyebut diri kami ini bangsa Palestina. Artinya bukan Filistin yang lama itu. Maka kita orang Kristen juga tidak boleh mengutuk Palestina, karena banyak sekali rakyat Palestina juga beragama Kristen. Begitu juga di negara Israel ada banyak orang Arab, ya, 18 penduduk Israel itu beragama Islam. Jadi artinya ini bukan konflik agama sama sekali. Jadi itu saya kira yang bisa kita pelajari dari konflik ini. Maka harapan saya tentu Indonesia tidak usah terlalu jauh masuk dalam konflik negara lain, tetapi bahwa seperti di awal perbincangan kita bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan seterusnya, itu kita sepakat. Hanya artinya jangan kontraproduktif. Seharusnya Palestina berusaha dengan cara yang lebih kayak Indonesia gitu, yang lebih sistematis, yang lebih terukur. Seperti dulu Indonesia itu kan pasal konferensi meja bundar, perjanjian Renville itu kan wilayahnya berubah-ubah. Bahkan kita pernah hanya punya wilayah Jawa dan Sumatera saja. Tapi karena kegigihan diplomasi, maka kita bisa akhirnya meraih wilayah seluruh Indonesia sekarang ini. Saya kira itu jadi bukan kebencian. Dan kalau Indonesia benar-benar menjadi negara non-blok, ya seharusnya bergaul dengan dua-duanya dong. Geopolitik kita sudah berubah. Dahulu negara-negara Arab itu kan musuhnya adalah Zionis. Tapi sekarang ini negara Arab juga bermasalah dengan Iran. Makanya sekarang malah negara Arab bersahabat dengan Israel. Sekarang ini pesawat-pesawat Arab ini sudah di Tel Aviv. Sementara kita orang Indonesia tidak mengikuti perkembangan geopolitik yang baru. Saya kira itu yang saya prihatinkan, jangan sampai ini jadi alat politik karena menjelang tahun 2024. Itu ya. Ya, sahabat Kristen, demikian tanggapan yang disampaikan oleh hambanya Dr. Bambang Nursena yang mengenai penolakan Indonesia terhadap Timnas U20 Israel yang akan menyelenggarakan gelaran Piala Dunia yang akan diselenggarakan di Indonesia, sahabat Kristen ya. Dalam hal ini, sahabat Kristen ya, hambanya Dr. Bambang Nursena juga yang meninjau yaitu sejarah antara yaitu Palestina dan juga Israel mengenai konflik yang terjadi, sahabat Tuhan. Tetapi dalam hal ini tentunya ya, geopolitik itu selalu berubah, apalagi saat ini sahabat Tuhan, karena apa yang disampaikan Bapak Iwayan Koster dan juga apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar Pranowo itu adalah pernyataan yang disampaikan oleh Bung Karno ya, di mana Bung Karno berkata bahwa ya, Indonesia tidak akan mendukung Israel jikalau Palestina belum merdeka. Nah, saudara kasih Tuhan, tetapi tentunya ya, geopolitik itu selalu berubah, dan saat ini tentunya Indonesia harus memiliki pandangan politik saat ini ya, bukan yang dulu. Dan juga dalam hal ini, saudara kasih Tuhan ya, Dr. Bambang Nursena juga berharap agar ya, olahraga tidak dicampur adukan dengan politik. Dan juga saya melihat, saudara kasih Tuhan ya, pidatonya daripada presiden kita yaitu Bapak Joko Widodo, juga beliau menyampaikan bahwa agar urusan olahraga tidak dicampur adukan dengan politik. Nah, saudara kasih Tuhan, kita berharap agar ada solusi yang terbaik ya untuk hal ini, sehingga gelaran Piala Dunia U20 yang akan diselenggarakan di Indonesia tetap berjalan dengan baik ya, sehingga nama Indonesia akan terangkat. Dan juga kita berharap ya, sepak bola Indonesia akan semakin maju oleh karena pikiran-pikiran rakyat Indonesia maju dalam hal ini. Ya, demikian sahabat yang dikasih Tuhan,
hal yang bisa disampaikan. Kiranya pembahasan ini menjadi berkat bagi sahabat terkasih. Jikalau sahabat terkasih diberkati, tinggalkan komentar di kolom komentar, berikan masukan dan juga saran, dan kiranya channel ini boleh semakin berkembang dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih sahabat, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.